Semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah, bangun rumah yang mewah, dan keluarga panjenengan semuanya sakinah, mawadah, warahmah, keturunannya soleh dan solehah, amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, saat ini saya memang sedang berada di Alas Purwo, karena banyak orang yang bilang kalau saya itu settingan. Nggak apa-apa orang mau mengatakan apapun tentang saya. Buat saya, ketika ada yang menghina saya, itu adalah barokah untuk diri saya. Karena siapa yang menghina kita, yang mencaci kita, yang memfitnah kita, pahalanya akan untuk kita dan dosa kita untuk dia. Lalu apa yang harus membuat diri kita itu kecewa dan marah? Kita harusnya senang karena kita dapat barokah. Ketika beberapa waktu yang lalu saya bikin sayembara, banyak yang bilang, coba kalau berani datang ke Banyuwangi, coba kalau berani datang ke Purwo. Saya datang karena tidak ada yang saya takutkan di dunia ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya katakan bahwa Banyuwangi dan Alas Purwo bukan tempatnya dukun santet. Di sini saya membuktikan bahwa tidak ada dukun santet dan tidak ada dukun santet di Banyuwangi maupun di Alas Purwo. Kalaupun ada yang datang menemui saya, itu di luar dari Banyuwangi, di luar dari Alas Purwo, yang janjian, yang tahu saya di sini, lalu mendatangi saya ke tempat ini. Kali lagi saya katakan, yang mengatakan saya settingan, yang mengatakan saya drama, dukun settingan dan lain sebagainya, ketika panjenengan bilang datang ke Alas Purwo, saya datang. Ketika ada yang bilang datang ke Banyuwangi, saya datang. Ketika ada yang bilang datang ke Bali, saya datang. Tidak ada yang saya takutkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita berpegang teguh kepada tali Allah, tidak ada satu hal apapun yang perlu kita takutkan. Apalagi jika itu memberantas kedoliman. Ada yang bilang syutingnya malam-malam, dukunnya nggak berani menampakkan mukanya karena ditutupin pakai masker dan lain sebagainya. Ada yang bilang seperti itu. Kita datang, kita tantang siang-siang dukunya, kalau memang dukunya berani. Alhamdulillah ada yang berani, bahkan ada yang siang-siang juga menantang. Dan ini satu lagi, ada seseorang ya yang namanya siapa? Ki Sambung Roso ya. Ki Sambung Roso. Beliau seorang artis ya, artis terkenal ya, sering muncul di televisi. Beda dengan saya yang hanya orang kampung, hanya orang desa, hanya pemulung rosok saja. Tapi alhamdulillah, walaupun saya pemulung rosok ya, walaupun saya orang kampung, tapi lihat berapa orang yang menyerang saya ya, termasuk Ustadz Faizar menyerang saya, menyerang kitab saya, menyerang amaliyah saya ya. Ada seorang dokter ya, walaupun saya alhamdulillah, walaupun saya bodoh, tapi ada banyak dokter dan bahkan profesor, bahkan mempunyai 4 rumah sakit pun mengundang saya untuk mengobatinya. Alhamdulillah, walaupun bodoh, tapi ternyata masih banyak yang memanfaatkan. Karena memang orang baik itu harus mau dimanfaatkan, insya Allah ya. Sebaik apapun kita, yang namanya orang nggak suka itu pasti ada. Ada Deddy Kombuser ya, yang pernah juga nyerang saya, dan ada juga beberapa youtuber besar. Saya waktu itu pernah berhadapan dengan 5 singa ya, 5 youtuber besar di belakangnya si badut merah itu. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih bertahan dengan izin Allah. Sampai sekarang saya yang hanya seorang pemulung, hanya seorang anak desa, alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang. Dan sekarang ada lagi ya, ada lagi. Semoga yang satu ini ya menyerang saya bukan hanya keluar-keluar di gerbang saja, karena saat ini saya sedang berada di hutan. Untuk Ki Sambung Roso ya, kalau panjenengan pengen membuktikan ya, susul saya ke hutan ini ya. Saya kasih deskripsinya ya. Silahkan datang ke hutan ini ya, temuin saya, hubungi admin saya. Kalau sampean bilang video saya settingan ya, kalau sampean bilang
dukun-dukunnya bayaran ya, boleh datang ke hutan ini, bertemu dengan saya, lalu kita berantas dukunnya ya. Panjenengan artis terkenal, panjenengan sering ada di televisi ya. Kalau saya bukan levelnya jenengan lah, tapi kalau jenengan benar-benar pengen membuktikan, jangan cuman keluar-keluar di gerbang. Ada yang aneh dengan video si badut merah waktu itu. Kenapa? Karena video yang dia di depan gerbang hampir 1 jam ya, yang ketika dia dipersilahkan masuk dia tidak mau masuk ya, malah nyuruh saya keluar ya, bahkan dijemput sama santri saya, itu tidak dia tampilkan. Yang dia tampilkan hanya ketika dia didatangi pengacara. Selama 2 jam kamu di depan gerbang ngapain? Kamu sudah disuruh masuk, kamu nggak masuk ya. Ini tapi kebenaran pasti akan terbukti. Nyatanya sekarang nyungsep dia ya, nggak terkenal kalau nggak nyebut nama saya ya kan. Alhamdulillah. Berarti walaupun saya hina ya, walaupun saya jelek, walaupun saya dikatakan ini dan itu, alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bertahan. Dan kalau benar saya menipu, sekarang saya sudah di penjara. Kalau dikatakan saya itu banyak dekingannya, dekingan saya adalah pusat, dekingan saya adalah sholawat, dekingan saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada dekingan saya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Kisambung Rasa, kamu jangan ngomong doang ya. Mulut kamu jangan kayak perempuan ya. Semuanya cari aman ya, termasuk Kang Ujang Bustami cari aman ya, cari aman. Takut sama si pesulap merah, takut ya, bahkan rela direndahkan oleh anak kecil ya kan, si pesulap si Kang Ujang Bustami itu. Beliau sering bikin video pengobatan orang muntah paku dan lain sebagainya ya kan, tapi ketika di hadapan si badut merah nggak berani apa-apa ya kan, takut itu, semuanya cuma cari aman, pengecut ya kan, takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.